Selamat siang semuanya, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia-Nya, rahmat-Nya, anugerah-Nya, damai sejahtera-Nya berlimpah di dalam hidup kita. Jika kita boleh ada pada hari ini, semua oleh karena firman Tuhan, oleh karena kebenaran firman Tuhan. Sebab itu kita bersyukur senantiasa, saudara terkasih, apapun keadaan kita senantiasa bersyukur, saudara terkasih. Sebab Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus turut bekerja di dalam segala perkara di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang berharap dan yang mengandalkannya. Saudara terkasih, pada siang hari ini kita berjumpa lagi, bincang-bincang santai bersama-sama. Kita makan firman Tuhan, roti hidup, air hidup, menjadi makanan rohani kita. Jika rohani kita sehat, rohani kita berkenan di hadapan Allah, hidup di dalam Yesus Kristus, dalam kebenarannya, dalam firman-Nya, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang memelihara, memenuhi hati, pikiran kita, sehingga kita boleh bersukacita. Hati kita senantiasa memuji-muji Tuhan, roh kita menari, bersukacita, bermazmur, berkenan di hadapan Tuhan. Saudara terkasih, pada akhir zaman ini, saudara terkasih, biarlah kita senantiasa membaca firman agar kita menjadi pelaku firman, berkarakter firman, saudara terkasih. Dan apapun keadaan kita jangan memandang jasmani, tetapi kita harus hidup di dalam roh dan kebenaran. Sebab jasmani ini, saudara terkasih, akan binasa, tetapi roh yang membawa kita hidup oleh firman Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, jangan kita mendandani jasmani kita untuk memuaskan hawa nafsu kita yang jahat dan keserakahan kita di dalam kita, menjadikan diri kita cemar oleh nafsu-nafsu dunia. Tetapi kita hendaklah mendandani roh kita. Saudara terkasih, kita mendandani roh kita dengan firman Tuhan, dengan hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam bersekutu dengan Tuhan, dalam doa, dalam persekutuan, di dalam doa, dalam roh dan kebenaran. Hendaklah kita mendandani rohani kita, saudara terkasih. Jangan kita mendandani jasmani kita, sehingga waktu kita habis sia-sia dengan perkara-perkara jasmani, perkara-perkara duniawi, dengan segala hawa nafsu yang membawa kita angkuh, sombong, buta, dan tuli, dan telanjang. Tetapi kita hendaklah mendandani rohani kita, saudara terkasih. Dengan cara apa? Dengan kita membaca firman, merenungkannya, dan melakukannya, sehingga kita berkarakter firman, menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga roh kita berkenan di hadapan Allah. Roh kita selalu bermazmur, bersukacita di hadapan Allah. Karena sukacita, damai sejahtera itu, saudara terkasih, datangnya dari
Allah sumber damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera itu tidak dapat diberikan oleh dunia dan tidak dapat dibeli oleh dunia. Sebab itu saudara terkasih, peliharalah harta kita, yaitu harta yang mahal, yang berharga. Lebih berharga dari segala harta yang ada di dunia ini, baik emas, perak, ataupun segala yang ada di dunia ini, yaitu damai sejahtera, sukacita di dalam Roh Kudus. Dan biarlah hati kita selalu memuji-muji Tuhan, roh kita menari, bermazmur, berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itu saudara terkasih, di akhir zaman ini, apapun keadaan kita, jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Jika Tuhan di pihak kita, kita berjalan dalam kebenaran dan melakukan kebenaran, mengamalkan kebenaran dalam firman-Nya, sehingga kita mengamalkan kasih kepada sesama kita, saudara terkasih. Dan kita hendaklah, saudara terkasih, berketopangkan, pakailah perlengkapan senjata Allah, berketopangkan keselamatan, berbaju jirakan keadilan, berikat pinggangkan kebenaran, dan berkasutkan kerelaan. Beritakan Injil damai sejahtera, keselamatan yang daripada Yesus Kristus Tuhan. Dan kita terima pedang roh, yaitu firman Tuhan, sehingga kita dapat bersekutu dengan Tuhan, dan kita kaya akan firman Tuhan, kaya akan pengetahuan, akan kata-kata, akan firman Tuhan di dalam hati kita, sehingga kita dapat menghibur orang lain, memberikan kekuatan penghiburan bagi sesama kita. Saudara terkasih, saya akan membagi-bagikan firman pada hari ini yang tertulis di Lukas 6. Saudara terkasih, ayat 20. Lukas 6 ayat 20. Ayat 21, saudara terkasih. Berbahagialah kamu, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Firman Tuhan, saudara terkasih, berbahagialah kamu, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Saudara terkasih, kita sebagai orang yang miskin, jangan kecil hati. Kita beritakan firman Tuhan tanpa mengharap imbalan, karena pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Sebab Tuhanlah yang memenuhi segala keperluan kebutuhan kita menurut kemuliaan-Nya. Saudara terkasih, jika kita di dalam keadaan miskin, tidak punya apa-apa, berbahagialah firman Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, berbahagialah wahai kamu yang miskin, sebab engkaulah yang berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Kita harus, saudara terkasih, keadaan apapun saudara terkasih, kita harus berkasutkan kerelaan, memberitakan Injil damai sejahtera, saudara terkasih. Jangan kita sewaktu kaya atau kita sudah punya apa-apa, tetapi dikala kita tidak punya apa-apa pun, saudara terkasih, kita beritakan firman Tuhan. Saudara terkasih, tujuan hidup kita adalah memberitakan firman Tuhan.
ini berlaku bagi kita yang memberitakan firman Tuhan. Bukan kita miskin lalu kita berbahagia, kita mendapat kerajaan Allah, tapi kita tidak memberitakan firman, tidak mengandalkan Tuhan, dan kita menjauh daripada Tuhan. Kita harus memberitakan firman Tuhan, saudara terkasih. Sehingga firman Tuhan yang berkata, berbahagialah kamu hai yang miskin, sebab merekalah yang punya kerajaan Allah. Itu tergenapi di dalam hidup kita. Jangan kita waktu kaya, waktu miskin tidak beritakan firman. Waktu kaya malah lupa akan segalanya, saudara terkasih. Dan firman Tuhan juga berkata, berbahagialah hai kamu sekarang ini yang lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu sekarang ini yang menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu yang lapar. Beritakan firman Tuhan, saudara terkasih, walaupun kita dalam keadaan lapar. Beritakan firman Tuhan, walaupun kita penuh dengan tangisan. Sebab jika kita firman Tuhan berkata, berbahagialah kamu, wahai kamu yang lapar, kamu akan dipuaskan. Dan berbahagialah wahai kamu yang menangis, kamu akan tertawa. Beritakan firman, saudara terkasih. Jangan kita menangis, saudara terkasih, menangis karena kelakuan kita, kebandalan kita, menangis karena melayani, kita lapar firman Tuhan, saudara terkasih. Sehingga firman Tuhan berkata, berbahagialah kamu yang lapar dan berbahagialah kamu yang menangis, saudara terkasih, sebab engkau akan dipuaskan dan engkau akan tertawa, saudara terkasih. Dan firman Tuhan berkata, yang ayat 22, berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu, dan mereka mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Berbahagialah kita, saudara terkasih, oleh karena nama anak manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan, kita dibenci, kita dikucilkan, kita ditolak, nama kita sebagai sesuatu yang jahat. Kita beritakan firman Tuhan, kita dibenci, saudara terkasih, dikecilkan, dikucilkan, dan bahkan kita ditolak, nama kita sebagai sesuatu yang jahat. Kita berbahagia, saudara terkasih, untuk itu. Jangan takut, upah kita ada, saudara terkasih. Dan firman Tuhan, bersukacitalah pada waktu itu, dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Bersukacitalah, saudara terkasih, dan bergembiralah, sebab upahmu besar di sorga. Saudara terkasih, kita memberitakan firman Tuhan. Jika kita ditolak, dikucilkan, dibenci, ditolak namamu sebagai sesuatu yang jahat, bersukacitalah, bergembiralah oleh karena itu, sebab upahmu besar di surga. Karena begitulah nabi-nabi dahulu diperlakukan, saudara terkasih. Mereka ditolak, dibenci, dimanapun mereka, saudara terkasih. Jadi kita dalam keadaan apapun, kita harus memberitakan firman damai sejahtera, yaitu kita berkasutkan kerelaan beritakan firman damai sejahtera, baik buruk maupun baik ataupun tidak baik keadaannya,
sebab upah kita besar di surga. Saudara terkasih, dan kita memakai baju jirah keadilan, yaitu berbaju jirahkan kekudusan, kebenaran. Saudara terkasih, jadi kita harus mempunyai kerelaan untuk menyampaikan Injil damai sejahtera, walaupun kita keadaannya susah, dalam keadaan miskin, lapar, bahkan kita menangis, sebab kita lah yang mempunyai kerajaan surga, dan kita akan tertawa dan kita akan bersuka cita. Saudara terkasih, tetapi saudara terkasih, bagi kita yang tidak memberitakan firman Tuhan, hidup di dalam dunia yang fana ini, hidup hanya untuk kepentingan diri sendiri, untuk memuaskan hawa nafsu dunia, tidak memandang orang miskin, tidak melayani. Saudara terkasih, firman Tuhan berkata, ayat Lukas 6 ayat 24, saudara terkasih, tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Jika kita kaya, saudara terkasih, tapi kita tidak melayani, tidak memberitakan Injil keselamatan, firman Tuhan, tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Itulah firman Tuhan, saudara terkasih. Jangan kita hidup hanya untuk dunia saja, untuk masalah-masalah jasmani. Kita harus hidup untuk perkara-perkara rohani, untuk kehidupan yang kekal, yang tersimpan di surga. Saudara terkasih, kita harus kerjakan keselamatan kita. Jangan waktu kita hanya untuk bekerja kepada dunia. Kita harus bekerja kepada Tuhan yang memelihara kita. Berbuat baik, menolong orang miskin, orang yang lapar. Bagilah harta kita. Saudara terkasih, terlebih lagi kepada saksi-saksi kita berikan, karena kita tidak dapat melayani, kita memberikan sebagian harta kita, karena kita tidak sempat melayani, saudara terkasih, sehingga upah kita pun ada. Saudara terkasih, kita harus kerjakan keselamatan kita. Dan firman Tuhan berkata, saudara terkasih, celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu, hai kamu yang sekarang yang kenyang. Celakalah kamu, hai yang sekarang ini tertawa, karena kamu nanti akan lapar. Dan kamu yang tertawa saat tertawa akan menangis dan berduka cita. Saudara terkasih, banyak orang tertawa dalam kesenangan lahiriah saja. Tetapi kita harus tertawa, saudara terkasih, karena kita melayani
dikucilkan, ditolak, dan kita yakin dan percaya kita berbahagia karena upah kita besar di surga. Itulah tawa kita karena kita melayani, saudara terkasih, melayani firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus. Banyak orang tertawa-tertawa karena makan kenyang, tertawa-tertawa karena bergembira dalam pesta pora. Tetapi kita tertawa karena kita melayani dan kita mengerti bahwa kita menangis pada hari ini akan tertawa. Kemudian kita yang lapar akan dikenyangkan, kita yang miskin kita akan mendapat kerajaan Allah. Baiklah, kita bacakan firman Tuhan. Dan celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Saudara terkasih, jangan kita gila pujian, saudara terkasih, gila hormat. Saudara terkasih, celakalah kamu jika banyak orang yang memuji kamu, sebab secara demikianlah nenek moyang mereka memperlakukan nabi-nabi palsu. Jangan kita gila hormat, gila pujian dari manusia, saudara terkasih. Apa gunanya kita dipuji-puji manusia, tetapi Tuhan tidak memuji kita. Tetapi jika kita memberitakan firman Tuhan, firman damai sejahtera, kita tidak dipuji manusia, tetapi Tuhan yang memuji kita, saudara terkasih. Lebih baik kita dipuji Tuhan, dihina oleh manusia. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, celakalah kamu jika banyak orang yang memuji kamu. Pujian manusia mengandung banyak jerat yang menjatuhkan kita untuk jatuh di dalam berbagai-bagai keangkuhan hidup kesombongan yang bukan main, saudara terkasih. Sebab itu kita hati-hati terhadap puji-pujian manusia. Sebab demikianlah nenek moyang mereka dahulu memperlakukan nabi-nabi palsu. Mereka memuji-muji nabi-nabi palsu, saudara terkasih. Saudara terkasih, terlebih lagi pada akhir zaman ini, saudara terkasih, di mana pada akhir zaman ini kita harus lebih lagi mengerjakan keselamatan kita yang kita terima oleh pengorbanan Yesus Kristus yang telah mati bagi kita oleh darahnya. Kita seharga darah Yesus Kristus yang mahal, saudara terkasih, disalibkan, mati. Itu untuk kita, supaya kita dapat terhubung dengan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang jauh menjadi dekat. Dan kita adalah bukan orang jauh, kita adalah keluarga Allah. Jika kita hidup di dalam bertekun di dalam iman, mengerjakan keselamatan kita dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebab kita yang dahulu hidup dalam kehidupan yang sia-sia, yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Kalau dulu kita masih percaya kepada dukun-dukun, percaya kepada tahyul, omong kosong, segala macam perkara-perkara yang sia-sia, kita ditebus, saudara terkasih, untuk hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita yang dulu berada di dalam kegelapan, tidak ada pengharapan, tidak ada tujuan,
hidup dalam kegelapan. Jikalau mati kita tidak ada penebusan dosa, tidak ada keselamatan. Tetapi kita ditebus, dibawa dari kegelapan kepada terang yang ajaib, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sebab itu kita harus bersyukur, kerjakan keselamatan kita, dan baiklah kita memakai segala perlengkapan senjata Allah di dalam hidup ini, saudara terkasih. Kita pakai ketopang keselamatan, baju jirah keadilan, berikat pinggangkan kebenaran, berkasutkan kerelaan memberitakan firman damai sejahtera, berperisaikan iman untuk mematahkan segala panah api muslihat tipu iblis di udara, penghulu-penghulu penguasa-penguasa di udara. Dan kita terima pedang roh, yaitu firman Tuhan yang menyembuhkan, menyelamatkan kita, yang menanggung segala kehidupan kita. Kita bersekutu, berdoa di dalam roh dan kebenaran. Saudara terkasih, lahirlah baru, matikan segala keinginan daging. Jangan hidup di dalam daging dengan segala keinginannya dan segala hawa nafsunya yang membinasakan. Tetapi hiduplah di dalam roh, dalam firman Tuhan. Hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam firman Tuhan sehingga kita dapat mengamalkan kasih kepada sesama kita. Mengikut Yesus Kristus, jangan mengikuti daging kita. Kalau kita mengikuti daging kita, kita binasa, saudara terkasih. Tetapi kita mengikut Yesus Kristus harus mematikan daging, menyangkal diri, dan pikul salib. Kita harus pikul salib, yaitu jikalau kita menyayangkan nyawa kita, kita akan kehilangan nyawa kita. Tetapi jikalau kita tidak menyayangkan nyawa kita untuk Tuhan, kita akan mendapatkannya kembali. Untuk apakah kita mendapatkan seluruh dunia ini jikalau nyawa kita hilang, saudara terkasih? Dengan apakah akan digantikannya? Tidak ada, saudara terkasih. Sebab itu, biarlah kita menjadi pelaku firman, hidup terima, buka hati, terima Yesus Kristus, terima firman-Nya, terima Roh Kudus, Roh Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan biarlah kita senantiasa dikuduskan, disucikan oleh firman Tuhan, kuasa darah Yesus Kristus. Terima firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, renungkan. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Jika kita percaya Yesus Kristus Tuhan, penebus dosa kita, dan kita hidup di dalam iman, menjadi pelaku firman dan taat kepada Yesus Kristus yang akan menyatakan dirinya pada akhir zaman, kita akan juga menyatakan diri kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, dan kita menerima kemuliaan kehormatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kiranya terpuji-pujilah Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Sampai disinilah firman Tuhan. Biarlah pada hari ini kita diberkati anugerah kasih karunia, anugerah rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta dari Yesus Kristus Tuhan di dalam persekutuan yang manis dalam penghiburan Roh Kudus. Itulah yang menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Shalom.